3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Dan gelombang di Menara Yukuno juga ditransmisikan ke dunia luar, yang dirasakan oleh tetua dan wakil ketua aula lainnya. Segera, serangkaian pertanyaan dikirim. Di dunia luar, Jueju Tianzun dan lainnya yang menjaga di sini juga menerima pesan dari murid kiri Tianzun. Tiba-tiba, wajah mereka sangat berubah. Mata-mata setan. Qin Chen itu benar-benar menemukan mata-mata iblis. Penatua Zenan adalah mata-mata iblis. Dia tidak hanya mengungkap kekuatan gelap dari keluarga iblis, tetapi juga menemukan susunan komunikasi dari klan iblis. Dia lebih suka meledakkan dirinya daripada membuktikan ketidakbersalahannya saat mencari jiwa. Apa yang dikatakan Qin Chen itu benar. Di dunia luar, Jueju Tianzun, Yizeng Tianzun, dan dua Tianzun lainnya semuanya kaget dan kaget. Dan kemudian, banyak orang tua di luar juga tahu bahwa sesepuh Zenan adalah berita mata-mata iblis. Satu demi satu gempar, sensasi instan. Sebuah batu mengaduk ombak. Sepanjang hari, tempat rahasia markas kerja, dalam sekejap gempar. Tuan-tuan, apakah ini bukti bahwa saya tidak bersalah? Qin Chen memandang kerumunan. Tidak, belum. Suara dingin Tianzun di murid kiri. Ini hanya dapat membuktikan bahwa orang ini adalah mata-mata iblis, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa Anda bukan. Jika ya, posisi Anda pasti berada di atas tetua Zenan. Kalau tidak, mengapa dia ingin meledakkan dirinya sendiri? Mungkin itu adalah untuk melindungimu. Kiri Tong Tianzun berkata. Tiba-tiba, semua orang berubah warna. Memang, itu mungkin. Jika Qin Chen juga seorang mata-mata iblis, dia benar-benar dapat merancang plot pahit untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Oleh karena itu, bahkan jika Penatua Zenan adalah mata-mata, Qin Chen tidak dapat memastikan bahwa dia bukan mata-mata. Kotoran. Qin Chen terdiam di dalam hatinya. Kakak laki-laki, Anda bisa menjawab semua pertanyaan ini. Bagaimana saya bisa membuktikan diri? Menurutmu, aku pasti mata-mata iblis. Qin Chen berkata dengan dingin. Maksud kamu apa? Lev Tong Tianzun berkata dengan suara yang dalam, tentu saja, belum tentu. Namun, itu hanya mata-mata iblis, yang tidak dapat mewakili ketidakbersalahan Anda. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dapat mengetahui semua mata-mata? Jika kita bisa temukan semua mata-mata, kami akan mempercayaimu. Kamu cukup tangguh. Qin Chen terdiam. Tapi itu cara. Jika tujuan ledakan diri sesepuh Zenan adalah untuk melindungi Qin Chen, jelas bahwa status Qin Chen harus di atas status sesepuh Zenan. Tapi tidak peduli seberapa tinggi statusnya, untuk mata-mata jahat, kita harus mempertimbangkan nilainya. Qin Chen Ruo adalah mata-mata, dan nilainya lebih tinggi daripada Penatua Zenan saja. Namun, dibandingkan dengan mata-mata yang bekerja sepanjang hari, status Qin Chen tidak sebanding. Jika semua mata-mata dikorbankan dan Qin Chen dilindungi, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Tujuan Zuo Tong Tianzun melakukan ini adalah untuk mencegah Qin Chen menjadi mata-mata. Jika Qin Chen dapat mengetahui semua mata-mata, dia secara alami akan membuktikan bahwa Qin Chen tidak bersalah. Pada saat itu, bahkan jika Qin Chen masih menjadi mata-mata, dengan tindakan pencegahan yang memadai, peran Qin Chen akan dilemahkan tanpa batas. Sampai kembalinya Master Dewa Tianzun, maka Qin Chen secara alami tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi. Harus dikatakan bahwa gagasan Zuo Tong Tianzun sangat kejam. Tapi itu juga sangat efektif. Bahkan mata Qin Chen menjadi putih. Kemungkinan bahwa murid kiri Tianzun adalah mata-mata iblis berkurang tak terhingga dalam pikiran Qin Chen. Karena dia cukup kejam terhadap iblis. Yah, aku akan mencarinya. Qin Chen terdiam. Namun, Qin Chen tidak berpikir bahwa menemukan mata-mata dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bagaimanapun, dia mulai mencari satu, tetapi dia dapat menemukan lebih banyak, tidak ada bedanya. Pada saat yang sama, ketika saya menantang lebih dari 100 mata-mata, saya menemukan semuanya. Saat ini, Qin Chen terus memverifikasi. Seorang penatua masuk. Setengah jam kemudian, mata-mata kelima ditemukan lagi. Ledakan. Penatua ini tidak meledakkan dirinya sendiri. Namun, di bawah pencarian jiwa Zuo Tong Tianzun,
tiba-tiba ledakan kekuatan gelap pecah di lautan jiwa pihak lain, yang secara langsung menghancurkan jiwa Penatua. Itu adalah tindakan bunuh diri dan membuat semua orang tidak mendapatkan apa-apa. Satu lagi meninggal. Selanjutnya, Qin Chen terus mencari. Ketiga, keempat, kelima. Dalam satu hari, Qin Chen menemukan 13. Berita itu menyebar dan pekerjaan sepanjang hari itu sensasional. Ini luar biasa. Dalam satu hari, 13 mata-mata ditemukan. Selain itu, total kurang dari 100 Penatua dan Diaken telah diuji, dan berita telah mengubah warna semua orang. Setelah mengetahui 13 mata-mata, Zuo Tong Tianzun dan pandangan mereka ke wajah Qin Chen menjadi lebih bersahabat. Namun, Qin Chen terus-menerus menemukan mata-mata itu. Sayangnya, mata-mata ini tidak dapat mencari jiwa sama sekali. Mereka memiliki kekuatan kegelapan dalam pikiran mereka. Mereka akan meledak secara langsung, yang membuat Tong Kiri Tianzun marah. Selanjutnya, Qin Chen terus menyelidiki. Selain itu, di tempat rahasia kantor pusat pekerjaan surgawi, semua Penatua dan Diaken harus diuji. Selama 3 hari berturut-turut, Qin Chen menemukan total 31 mata-mata. Qin Chen juga lelah dan lelah. Tanpa menguji sekalipun, dia harus mendesak kekuatan ciptaan sekali, yang sangat sulit. Selain itu, dia juga harus mendesak kekuatan darah Raja Kegelapan. Namun, setiap kali dia mendesak darah Raja Kegelapan, dia harus sangat berhati-hati agar tidak banyak wakil ketua aula menyadari bahwa dialah yang mengirimkan darah. Dia lelah. Jadi setelah 3 hari, Qin Chen meminta cuti sehari dan melanjutkan tes pada hari keempat. Pengrajin kuno Tianzun dan mereka berdiskusi dan setuju. Saat ini, ada beberapa wakil ketua balai di sini untuk menjaga, dan wakil ketua balai lainnya juga akan berganti shift. Sekarang, di dalam wilayah iblis, ini adalah kekosongan besar dari setan. Roh jahat melonjak ke langit, seperti api penyucian. Di api penyucian ini, sejumlah bintang ajaib ditangguhkan, dan bintang-bintang ini memancarkan ki jahat yang tak ada habisnya, berubah menjadi sungai ajaib yang luas, berkelok-kelok dan mengalir. Di sungai ajaib, semua jenis penglihatan terwujud, seperti gunung, sungai, dan bintang. Di antara mereka, di tengah sungai ajaib, ada bintang ajaib yang sangat besar. Di bintang ajaib, ada sosok hitam besar yang membentang di seluruh bintang. Setiap nafas dari sosok hitam ini akan membuat sungai ajaib dengan diameter lebih dari 10 juta mil diisi dengan gas sihir hitam, dan gas ajaib yang tak ada habisnya akan menyembur. Dan setiap hembusan nafas akan membuat sisi angin hampa melolong, gunung yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan, sungai ajaib akan terputus, bintang ajaib akan pecah, dan gas ajaib akan beterbangan. Untungnya, tidak ada makhluk hidup lain di sini. Seluruh kekosongan api penyucian ki iblis. Nenek moyang iblis, leluhur iblis. Pada saat ini, suara panik tiba-tiba datang. Di kehampaan yang jauh, ada sosok yang menjulang tinggi, terbang dengan liar dan cemas. Siapa yang mengganggu tidur nyenyakku? Suara menderu nenek moyang iblis Yuan terdengar sepanjang waktu dan ruang. Di sungai setan yang tak berujung, beberapa dari mereka langsung disingkirkan. Di atas bintang iblis besar itu, sosok gelap yang menjulang tinggi berdiri, mengeluarkan nafas yang tak berujung dan mengerikan. Dia membuka mulutnya dengan santai dan mengeluarkan raungan, yang bisa menghancurkan langit. Leluhur tua iblis jurang sangat marah. Sudah berapa lama sejak aku terbangun lagi? Nenek moyang tua iblis Yuan tampak marah dan meraung. Ledakan, api langit mendidih. Di kejauhan, sosok tinggi itu, dengan tergesa-gesa dan dengan hormat merangkak di tanah, menggigil. Napas marah leluhur iblis Yuan langsung membombardirnya, mengguncang tubuhnya dan memuntahkan darah di tempat. Namun sosok tinggi itu tidak berani bergerak, melainkan gemetar. Pada saat yang sama, dia berteriak ngeri, Tuan Iblis, hal-hal besar itu tidak baik, hal-hal besar itu tidak baik. Dia tampak gugup dan jelas memiliki dampak yang besar. Saya lebih suka menunggu iblis melakukan hal seperti ini untuk bangun. Ayolah, apa yang terjadi? Leluhur iblis Yuan menatapnya dan berkata dengan suara dingin. Dia juga tahu bahwa pihak lain tidak memiliki hal penting untuk dilakukan, dan tidak mungkin membangunkan dirinya sendiri. Tuan Mozu, ini Qin Chen. Sosok yang menjulang tinggi sedang terburu-buru. Dia lagi, melihat sosok yang menjulang tinggi dengan mata sedingin es.
Iblis Yuan berkata dengan suara yang dalam, tidakkah kamu membiarkan semua orang yang bekerja di langit mengintai? Bahkan jika bocah itu melihat melalui pedang dan merasakan surga, apa yang bisa dia lakukan? Katakan padaku apa yang dia lakukan. Sebelum intelijen, atau dia tidak keluar di Menara Guyu. Apakah itu, sekarang keluar? Tidak, Tuan Mozu, tidak. Ya, Qin Chen memang keluar dari Menara Guyu. Sosok yang menjulang tinggi itu tampak cemas, dan kata-katanya agak membingungkan. Buang satu. Bang, teror leluhur iblis Yuan langsung ditekan padanya. Dia tampak marah dan marah. Ada apa? Tolong jelaskan padaku. Apa yang salah dengan Qin Chen? Karena kamu terlihat seperti ini, bagaimana leluhurku bisa menyerahkan klan iblis Yuan kepada komandanmu? Itu semua sampah. Kemarahan leluhur iblis Yuan. Pada saat ini, sosok yang menjulang tinggi itu akhirnya tersadar. Dia kembali sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, leluhur, maksud saya Qin Chen benar-benar keluar dari menara kuno, tetapi dia mencari mata-mata klan iblis saya yang bekerja di surga. Hanya dalam 3 hari, lebih dari 30 mata-mata telah ditemukan. Apa? Ledakan? Tubuh leluhur iblis Yuan, seperti lautan nafas yang mengerikan tiba-tiba tersapu. Seperti mata iblis yang menatap sosok yang menjulang tinggi, penuh amarah. Lebih dari 30 mata-mata telah ditemukan. Apa yang terjadi di sini? Bukankah Benzu memintamu untuk memberitahu orang-orang itu agar tidak melakukan apa-apa? Apakah kamu perintah bodoh apa lagi yang telah diberikan? Zudun tua dari jurang itu terkejut dan marah. Memang ada banyak mata-mata iblis yang bekerja di langit. Namun, tidak peduli berapa banyak mata-mata, lebih dari 30 orang telah ditemukan, yang tentunya merupakan angka yang mengejutkan. Bahkan setara dengan jumlah mata-mata iblis yang telah dimusnahkan selama puluhan ribu tahun. Pikiran pertama leluhur iblis Yuan adalah bahwa dia memberikan beberapa perintah bodoh di bawah komandonya, yang ditemukan oleh orang-orang yang bekerja di surga. Tidak, ini Qin Chen. Sosok Wei Wei dengan cepat menjelaskan, kecerdasan yang didapat bawahan dari pekerjaan surga adalah seperti ini. Segera, sosok yang menjulang tinggi memberitahu leluhur iblis Yuan semua informasi yang dia dapatkan dari pekerjaan surga. Apa? Bisakah kamu memberitahu mata-mata klan iblis kita dengan menggunakan roh jahat Menara Guyu? Bagaimana bisa? Di murid leluhur iblis Yuan, ada warna keterkejutan. Dia merasa luar biasa. Yuta kuno adalah harta karun yang dibuat oleh pengrajin kuno. Itu berisi kekuatan penciptaan di zaman kuno. Itu telah diwariskan mulai sekarang. Bahkan guru dewa tidak dapat mengendalikannya. Itu hanya dapat digunakan untuk memurnikan prajurit harta karun. Bagaimana debu Qin ini bisa memotivasi roh jahat di dalamnya? Gumam leluhur tua iblis Yuan. Kekuatan penciptaan. Selanjutnya, sosok yang menjulang tinggi itu tampak tercengang. Jelas, dia tidak mengerti kekuatan ciptaan yang disebutkan oleh Yuan Mo. Namun, dia pernah mendengar tentang harta karun seperti pagoda Guyu. Tampaknya leluhur itu jelas mengetahui sesuatu tentang Menara Guyu. Nenek moyang tua iblis Yuan mengerutkan kening. Qin Chen tidak dapat menguasai keadaan bumi, dan dia tidak dapat mengendalikan Menara Yu kuno. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar menginspirasi Menara Yu kuno, kekuatan ciptaan belum pernah terdengar untuk mengenali kekuatan kegelapan. Dibandingkan dengan sosok yang menjulang tinggi, leluhur iblis Yuan tahu lebih banyak daripada dia. Oleh karena itu, leluhur tua Yuan Demon juga merasakan banyak keraguan. Qin Chen itu kemungkinan besar adalah keturunan dari yang itu. Di zaman kuno, dia telah terlibat dalam konfrontasi antara dua klan rakyat kita dan iblis. Dan sepertinya ada hubungannya dengan pedang Jizong, Tongtian hari itu. Pavilion, keahlian, dan kekuatan lainnya. Apakah ada rahasia dalam hal ini? Mata leluhur iblis Yuan semakin dalam. Di mata dunia luar, klan iblisnya masih unggul di medan pertempuran 10.000 klan. Namun, sebagai anggota biro, nenek moyang iblis Yuan sangat jelas bahwa sejak kebangkitan supremasi Riang Teran telah meningkat pesat sejak kekalahan besar setelah Perang Dunia Pertama di zaman kuno. Sekarang, kebangkitan Qin Chen mengingatkannya pada beberapa pengalaman tidak menyenangkan dari kebangkitan Xiao Yao tertinggi. Bocah itu, bagaimana kamu menggunakan Menara Guyu untuk menemukan mata-mata iblisku? Jika leluhur tua iblis Yuan memiliki rambut, dia takut rambutnya akan dicabut. Ini berkabut. Namun, betapapun bingungnya, apa yang terjadi di hari kerja itu nyata.
Dalam 3 hari, lebih dari 30 mata-mata ditemukan. Jika terus seperti ini, tidak akan lama lagi mata-mata klan iblisnya dalam pekerjaan surga tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, dan tata letak klan iblis selama jutaan tahun akan gagal. Anda tidak sabar untuk mati. Cahaya dingin meledak di mata iblis Yuan. Beritahu para pemimpin klan tulang, klan Zer, dan klan hantu segera agar saya datang dan berdiskusi. Lama sekali, kata leluhur iblis jurang. Sosok yang menjulang tinggi itu terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, ya. Beritahu orang kuat dari 3 kekuatan utama klan tulang, Zerg dan klan hantu, apa tujuan nenek moyang kita? Apakah Anda akan berperang dengan Terrans? Dia tidak berani mengabaikan, tetapi juga tahu bahwa masalah ini mendesak, dan segera mengirimkan berita. Dan sekarang, markas kerja harian, sehari berlalu, Qin Chen kembali mulai mencari mata-mata. Seorang penatua dan diakon terkenal diatur untuk memasuki pagoda Guyu untuk penyelidikan. Kali ini, 3 hari kemudian, Qin Chen sekali lagi menemukan 25 mata-mata iblis. Tapi 3 hari kemudian, Qin Chen meminta istirahat lagi. 7 hari, total hampir 60 mata-mata ditemukan, dan pekerjaannya bergetar. Pada saat ini, 7 wakil ketua aula, seperti pengrajin kuno Tianzun dan Zuo Tong Tianzun, tidak dapat mengendalikan apa yang sedang dihadapi oleh Sengong Tianzun saat ini. Mereka terus mengirim pesan ke Sengong Tianzun dan memberitahu mereka tentang hal itu. Hanya 7 hari, dan hampir 60 mata-mata setan telah ditemukan. Selain itu, hanya sepertiga dari penatua dan diaken Tiangong yang telah lulus ujian. Jika semua tes selesai, berapa banyak mata-mata iblis yang akan ada? Tidak ada yang bisa membayangkan. Untuk sementara waktu, tempat rahasia markas Tiangong dalam keadaan panik. Deteksi skala besar semacam ini membuat 7 master aula yang tersisa terlihat waspada, dan tidak ada yang berani menangani masalah seperti itu. Hanya dengan menunggu kembalinya Tuhan yang ilahi mereka dapat merasa nyaman. Untungnya, di bawah komunikasi konstan mereka, dewa-dewa juga akhirnya menerima kabar tersebut. Setelah mendengar berita itu, dia sangat terkejut. Segera berkata, beri dia 3 bulan lagi. Dalam 3 bulan, dia pasti akan kembali ke tempat rahasia markas. Ini benar-benar hal yang besar. Bahkan jika Dewa Ilahi memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dia tidak dapat mengabaikannya. Dia pasti akan bergegas kembali untuk pertama kalinya. Mendengar berita dari pekerja ilahi Tianzun, mereka semua lega. Terlalu banyak tekanan. Meskipun mereka adalah wakil pemimpin aula, acara sebesar itu tidak dapat mereka lakukan kepada Tuhan. Sekarang mereka akhirnya tahu bahwa guru suci Tianzun akan kembali. Mereka semua lega. Meski akan memakan waktu sekitar 3 bulan, mereka semua menemukan tulang punggungnya. Dalam 3 bulan, selama kita menunggu selama 3 bulan, guru surgawi akan kembali, dan kemudian kita semua akan santai. Di aula konferensi, 7 wakil pemilik aula merasa lega. Namun, sebelum kembalinya guru Dewa Tianzun, saya mengusulkan agar darurat militer diberlakukan di Tiangong. Tidak ada yang diizinkan keluar. Darurat militer juga akan diberlakukan di lorong-lorong tempat rahasia markas besar. Pengrajin kuno itu berkata dengan suara yang dalam. Ini untuk berjaga-jaga. Setelah 3 hari, kami menemukan hampir 60 mata-mata jahat. Begitu berita itu sampai ke para iblis, itu pasti akan menimbulkan kejutan. Siapa yang tahu tindakan seperti apa yang akan dilakukan iblis? Selain itu, saya menyarankan bahwa, kecuali kita bertujuh, tidak ada yang harus memberitahu berita tentang kembalinya dewa-dewa dalam 3 bulan. Bahkan dewa lainnya pun bungkam. Pengrajin kuno Tianzun memandang orang. Ini, Tianzun sedikit mengernyit. Ini adalah tindakan yang diperlukan untuk mencegah keberadaan Master Ilahi Tianzun diketahui oleh iblis. Pengrajin kuno itu menatap kerumunan. Sehat. Ya, sekarang terserah Anda, tidak ada yang akan tidak setuju. Segera, sepanjang hari kerja, mulai berhati-hati. Mempertimbangkan keadaan khusus. Meskipun banyak penatua dan diaken pada awalnya tidak mengerti, semuanya akhirnya menyetujui rencana tersebut. Di Menara Guyu, Qin Chen sangat lelah. Setelah mengetahui hampir 60 mata-mata jahat, sikap ketujuh wakil ketua aula kepadanya telah banyak berubah, tetapi mereka tidak mengendurkan kewaspadaan mereka terhadapnya. Qin Chen, kamu tidak memiliki tekanan psikologis.
Dewa-dewa akan kembali dalam 3 bulan, dan kemudian kepolosanmu akan hilang. Pengrajin kuno Tianzun menyipitkan matanya dan berkata. Hati Qin Chen tiba-tiba satu kegembiraan, waktu 3 bulan, tuangkan diri harus menunggu. Tidak masalah, tapi kali ini aku mungkin harus mengambil cuti 2 hari lagi. Tidak ada jalan, kekuatan penciptaan pertama kali ini terlalu langka. Qin Chen menghabiskan banyak energi setiap kali dia merangsang penciptaan. Terlebih lagi, di bawah pengawasan begitu banyak orang kuat, dia berulang kali mendesak kekuatan darah Raja Kegelapan, dan risikonya tidak kecil. Tidak masalah, kamu bahkan bisa kembali ke kediamanmu dan beristirahat. Pengrajin kuno Tianzun berkata sambil tersenyum. Qin Chen segera menatap pengrajin kuno itu, dan berkata, terima kasih banyak. Pengrajin kuno Tianzun berkata dengan ringan, jangan berterima kasih padaku. Wakil ketua aula lainnya juga setuju. Setidaknya, sejauh ini, kemungkinan besar kamu bukan mata-mata iblis. Tetapi, pengrajin kuno Tianzun juga berkata, ketika Anda beristirahat di kediaman Anda sendiri, kami, 7 wakil ketua aula, akan bergiliran menjaga di luar kediaman Anda untuk mencegah kecelakaan. Anda tidak akan menolak poin ini. Qin Chen tertawa, apakah saya berhak menolak lagi? Tidak, suara dingin Tianzun di murid kiri. Itu dia. Qin Chen membuat pertunjukan dan membuat dirinya seolah-olah dia bisa menolak. Apakah dia harus membangun demokrasi palsu? Wending Tianzun berkata sambil tersenyum. Anda tidak perlu terlalu tertekan. Hanya butuh 3 bulan. Itu berlalu dengan cepat. Terlebih lagi, kami juga berusaha melindungi Anda. Anda sangat lelah akhir-akhir ini. Kita semua tahu itu selama Anda telah menguji semua penatua dan diakan dalam 3 bulan. Anda adalah bayi dari pekerjaan saya. Bagaimana kami rela membiarkan Anda mengalami kecelakaan? Qin Chen mengejek. Oke, demi kebaikanku, aku tahu. Mereka semua keluar untuk bergaul dan berpura-pura menjadi gadis besar. Demi kebaikanku, bagaimana jika saya tidak tahu itu memata-matai saya? Lupakan, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Aku melamar untuk pergi keluar. Pada hari itu, Qin Chen meninggalkan Menara Guyu dan langsung kembali ke kediamannya. Dia menatap langit. Mata penciptaan bergerak. Bersenandung, tiba-tiba, semua jenis jalan melintasi langit pulau pengrajin. Qin Chen memperhatikan dengan hati-hati sampai beberapa kekuatan ciptaan tidak dapat dikonsumsi, jadi dia menutup mata ciptaan. Sudut mulut, sedikit mencibir. Ini menarik. Ini sangat menarik. Saya ingin melihat apa yang Anda lakukan. Pada saat ini, alam semesta yang luas, di langit berbintang. Di sini, adalah alam semesta yang mati, penuh dengan udara mati di mana-mana, seperti genangan air yang tergenang, tanpa nafas kehidupan. Bisa dikatakan di sini ada kekosongan yang sudah layu dan mati. Di waktu biasa, tidak ada yang akan lewat. Tapi hari ini, ledakan, 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 3 napas mengerikan tiba-tiba datang ke dunia ini. Mereka adalah 3 sosok yang menjulang tinggi. Masing-masing dari mereka seperti Tuhan. Mereka dipenuhi dengan nafas yang tak berujung dan mengerikan. Tempat-tempat yang mereka lewati seperti air mati, dan bintang-bintang mundur dengan liar. Mereka tidak bisa mendekati mereka sama sekali. Bahkan, dimanapun mereka berdiri, aturan alam semesta akan dikendalikan oleh mereka, seolah-olah mereka menjadi dewa langit dan bumi. Salah satunya adalah Kerangka, duduk di singgasana tulang. Dia adalah pemimpin keluarga tulang. Kemanapun dia pergi, kehampaan di sekelilingnya dipelintir menjadi pusaran air, seolah-olah menjadi medan kematian. Pria lainnya berdiri di atas sarang induk yang terdiri dari serangga hitam jelek yang tak terhitung jumlahnya. Sarang itu panjangnya puluhan ribu kilometer dan menjulang tinggi, yang sekilas membuat orang merasa kedinginan. Adapun yang ketiga, itu adalah bayangan gelap, yang tampaknya berada di tengah-tengah materi dan jiwa, tetapi memancarkan nafas dingin yang bahkan alam semesta pun membeku. 10.000 tulang, kurasa kamu juga tidak ada di sini. Kaisar Serangga, kamu tidak di sini. Kami tidak berani tidak datang ke sini saat kami memanggilmu. 3 pria kuat, saling menatap, berkata. Ketiga orang ini adalah ras teratas di alam semesta, termasuk klan tulang, klan Zer, dan klan hantu. Mereka juga 3 klan utama di bawah klan iblis. Meski ada banyak orang kuat di ras lain, dibandingkan dengan Zer, klan tulang, dan klan hantu, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebaik itu.
Aku tidak tahu mengapa iblis memanggil kita semua ke sini kali ini. 3 pria kuat itu bermartabat di mata mereka.